Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ucapkan selamat datang di kelas matematika untuk Ananda semua. Bagaimana kabar Ananda hari ini? Harapan ibu kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada hari ini ibu akan memilih tema tentang limit fungsi. Sebelum kita menyelesaikan persoalan pada limit fungsi, Ananda harus mengetahui dulu beberapa hal tentang limit. Yang pertama, Ananda harus mengetahui definisi dari limit. Apa itu limit? Limit secara bahasa diartikan sebagai nilai yang mendekati. Kemudian kita harus mengetahui juga definisi dari limit fungsi. Limit fungsi secara formal didefinisikan sebagai limit dari fungsi X di mana X mendekati C adalah L. Setelah Ananda mengetahui definisi dari limit, kemudian Ananda juga sudah mengetahui definisi dari limit fungsi, Ananda bisa menyelesaikan persoalan dari nilai limit fungsi suatu aljabar jika Ananda sudah mengetahui teorema-teorema yang berkaitan dengan limit fungsi. Di sini ada beberapa teorema-teorema limit, teorema-teorema utama yang harus Ananda ketahui dari limit fungsi. Teorema pertama adalah limit dari fungsi K di mana X mendekati C adalah nilainya sebanyak K. Teorema yang kedua, limit dari fungsi X di mana X mendekati C, nilainya adalah C. Teorema yang ketiga, limit dari K dikali dengan fungsi X, di mana X mendekati C, akan sama dengan K dikali dengan limit fungsi Fx, di mana X mendekati C. Teorema yang keempat, limit dari fungsi fx apabila dijumlahkan dengan gx, di mana x mendekati c, maka hasilnya akan sama dengan limit fx, di mana x mendekati c, ditambah dengan limit gx, di mana x mendekati c. Teorema yang kelima, limit dari pengurangan fungsi x dikurang gx, di mana X mendekati C, hasilnya akan sama dengan limit dari fungsi Fx, di mana X mendekati C, dikurang dengan limit dari Gx, di mana X mendekati C. Teorema yang keenam, limit dari perkalian fungsi X dikali dengan Gx, di mana X mendekati C, hasilnya akan sama dengan limit dari fungsi X dikali dengan limit dari fungsi Gx, di mana X mendekati C. Teorema yang ketujuh juga berlaku pada pembagian limit, di mana limit X mendekati C, Fx dibagi dengan Gx, hasilnya akan sama dengan limit fx di mana x mendekati c dibagi dengan limit gx di mana x mendekati c. Teorema yang kedelapan, limit dari perpangkatan fungsi x dipangkatkan n di mana x mendekati c, hasilnya akan sama dengan perpangkatan dari limit fx X mendekati C dipangkatkan N. Teorema yang kesembilan, limit dari akar pangkat N fungsi X, di mana X sama dengan C, hasilnya akan sama dari akar pangkat N dari limit fungsi Fx, di mana X sama dengan C. Oke, itulah tadi beberapa materi yang sudah Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Yang pertama, Ananda bisa menyimpulkan definisi dari fungsi. Kemudian yang kedua, Ananda bisa mendefinisikan limit fungsi secara formal. Yang ketiga, Ananda bisa menghafal atau mengetahui
teorema-teorema utama dari limit fungsi. Jika Ananda sudah memahaminya, kita nanti bisa mengaplikasikannya ke dalam penyelesaian persoalan limit fungsi. Supaya lebih paham, kita kasih satu contoh. Maka Ananda tentukanlah nilai integral dari limit 2x di mana x mendekati 3. Oke, siapa yang tahu apa penyelesaiannya? Benar. Maka kita bisa menggunakan teorema yang kedua. Teorema yang kedua itu adalah di mana limit dari fungsi x hasilnya akan sama dengan c jika x mendekati c. Maka penyelesaian untuk limit dari 2x di mana x mendekati 3 hasilnya adalah 2 dikali x di mana x mendekati 3. Berarti Ananda harus mengganti variabel x dengan 3 sehingga hasilnya menjadi 2 dikali 3 sama dengan 6. Maka penyelesaian dari limit 2x di mana x mendekati 3 adalah 6. Mungkin itu saja materi yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga Ananda bisa mengambil hikmah dari pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.